saudara, shalom. Puji Tuhan, sungguh ucap syukur bisa bertemu dengan Bapak Saudara lagi di minggu yang baru. Saya percaya selama sepanjang seminggu ini kita merasakan begitu banyak kasih dan kebaikan Tuhan. Sebab itu kita bisa berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman karena kita saudara-saudara di dalam Yesus. Amin. Sebab itu kita dedikasikan waktu kita ke depan hanya untuk memuji memuliakan Tuhan. Masuk dalam hadirat-Nya karena kita percaya di dalam hadirat Tuhan disediakan kemenangan, disediakan kekuatan dan sukacita. Amin. Sudah banyak kita yang percaya, lambaikan tangan Bapak Saudara. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang baik. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita sore hari ini, mari kita tunduk kepala berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang kami rasakan sepanjang minggu ini. Selalu baru kasih setiamu bagi hidup kami. Sebab itu Bapa, kami datang bersama saudara-saudara kami seiman, membawa pujian kami, ucapan syukur kami. Karena pada sore hari ini kami mau membangun mesbah pujian hanya bagi Tuhan. Sebab itu Bapa, Kau berkenan atas pujian dan penyembahan kami. Biar dari tempat ini hanya terdengar puji, pujian dan penyembahan bagi Yesus Allah kami yang hidup. Sebab itu Bapa, Kau bekerja secara bebas atas setiap kami sore malam hari ini. Sehingga kami semua boleh mengalami Tuhan, boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kasih setia, kekuatan dan sukacita kami percaya kami terima malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan hanya dalam Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, semua berkata amin. Haleluya. Mari satukan hati kita Bapak Saudara, kita satu dalam Tuhan, amin. Mari puji Dia. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus,
setiap kita. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Tepuk tangan yang sebelah kita. Mari senandungkan. Lebih nyaring bagi Tuhan.
berbagai suku dan bahasa, tetapi satu, kita ada di dalam tubuh Kristus. Amin. Mari kita bersepakat bersama untuk terus mengiring Tuhan. Sepanjang umur hidup kita mau bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama bersukacita di hadapan Tuhan. Selaminya kita derek Gusti. Selaminya derek Gusti. Mana ayam lan tentrem. Gusti bareng cekas koyo. Mana ayam lan tentrem. Selaminya derek Gusti. Mana ayam lan tentrem. Gusti bareng cekas koyo. Mana ayam lan tentrem. Sama-sama. Kulon derek Gusti. Kulon derek Gusti. Dateng pun dilampahipun. Kulon derek Gusti. Sekali lagi. Kulon derek Gusti. Kulon derek Gusti. Dateng pun dilampahipun. Kulon derek Gusti. Sekarang mari bersama-sama kita memuji dalam bahasa Bata. Haleluya. Mangihuton. Mangihuton Yesusi. Tuksonan maroh hati. Saluhutra di parade. Tuksonan maroh hati. Mangihuton Yesusi. Tuksonan maroh hati. Saluhutra di parade. Tuksonan maroh hati. Intan Yesusi. Intan Yesusi. Orang tu dia pe Allah. Intan Yesusi. Intan Yesusi. Intan Yesusi. Orang tu dia pe Allah. Intan Yesusi. Sekali lagi kita memuji Tuhan di dalam bahasa Manado. Haleluya. Selalu kau Yesus, hati damai dan tenang. Tuhan kasih saja semua, hati damai dan tenang. Selalu kau Yesus, hati damai dan tenang. Tuhan kasih saja semua, hati damai dan tenang. Orang iko Yesus, orang iko Yesus, kemana-mana berjalan. Orang iko Yesus, orang iko Yesus, orang iko Yesus, kemana-mana berjalan. Orang iko Yesus. Kulon derek Gusti. Derek Gusti. Kulon derek Gusti. Dateng pun dilampahipun. Kulon derek Gusti. Kulon derek Gusti. Kulon derek Gusti. Dateng pun dilampahipun. Kulon derek Gusti. Hae hae. Dateng pun dilampahipun. Kulon derek Gusti. Dateng pun dilampahipun. Kulon derek Gusti.
derek Gusti. Umat pemenang, lebih dari pemenang, Yesus dahsyat. Mari melangkah bersama dengan Tuhan, mengarah pada tujuan. Tanggalkan setiap dosa, tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu, ku percaya Kau kan sempurnakan dalamku. Tuhan sempurnakan pekerjaannya dalam kita. Katakan, lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir. Tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia, ku mau setia panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu, ku percaya Kau kan sempurnakan pekerjaanku dalamku. Nanti ku mau setia dan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu, ku percaya Kau kan sempurnakan pekerjaanku dalamku. Dia bekerja dalam setiap kita, amin. Haleluya. Biar kuasanya nyata dalam setiap kita. Katakan, ku mau setia dan panggilanku. Dia sanggup, Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu, ku percaya Kau kan sempurnakan pekerjaanku. Ku mau setia dan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu, ku percaya Kau kan sempurnakan pekerjaanku dalamku. Dia sempurnakan, Kau kan sempurnakan pekerjaanku dalamku. Dia sempurnakan, Kau kan sempurnakan pekerjaanku dalamku. Tinggikan Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyimak bersama informasi dari Departemen Pastoral.
Shalom, Bapak Ibu Jemaat GBI Gajah Mada yang diberkati Tuhan. Pada saat ini kami dari Departemen Pastoral akan menyampaikan laporan pelayanan pastoral periode bulan Mei 2025. Kami mengucap syukur ada di tengah-tengah Bapak Ibu keluarga rohani di Gajah Mada ini yang senantiasa mendukung pelayanan pastoral sehingga kita semua bersama-sama boleh berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang kemarin merespon undangan kami untuk bisa memberikan pekerjaan. Dalam hal ini adalah memberdayakan jemaat Samaria sehingga mereka beberapa sudah mendapatkan pekerjaan sebagai ART maupun sebagai karyawan di toko. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan pekerjaan buat saudara-saudara kita dari Samaria. Nah Bapak Ibu, kami juga terus menyalurkan bantuan yang Bapak Ibu berikan kepada Departemen Pastoral, kami sampaikan, kami teruskan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan kemarin kami juga menerima makanan dan snack yang kami bagikan kepada anak-anak yang ada di dalam penggembalaan pastoral. Mereka datang di dalam tempat ini untuk ibadah pada hari Selasa, ada anak-anak dari TK, SD, dan juga anak-anak SMP, SMA. Bapak Ibu, kami terus menyampaikan berkat dari Bapak Ibu, ya berupa apapun kami teruskan kepada mereka, sekalipun kadang-kadang tempatnya cukup sulit, medannya cukup berat begitu ya, tetapi kami mempunyai tanggung jawab di mana Bapak Ibu sudah mempercayakan kepada kami semua, sehingga kami terus menyalurkan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan, tidak peduli posisinya di mana. Ya, salah satu contoh seperti di dalam ini adalah di daerah Bergota, Bapak Ibu, kita datang ke sana untuk menjadi berkat bagi keluarga Bapak Darmo yang ada di sana. Bapak Ibu, ada banyak tempat-tempat yang sulit untuk kami lalui, tetapi dengan setia rekan-rekan dari pastoral ini terus menyampaikan berkat bagi Bapak Ibu. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu, ternyata mereka juga berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan ternyata terbukti Bapak Ibu, mereka boleh menjangkau orang-orang yang ada di sekitar mereka dan bersama-sama boleh kemudian percaya kepada Yesus. Dan puji Tuhan, ada 15 orang pada hari Selasa kemarin menerima baptisan. Berikan pujian bagi Tuhan. Ya, Bapak Ibu, ini yang menjadi kerinduan kita bersama untuk boleh menjangkau orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kalau jemaat Samaria pun bisa melakukan itu, maka kita percaya bahwa bersama-sama kita akan menjangkau mereka dan membawa mereka kepada Tuhan untuk menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu, hal yang kedua kami juga melaporkan bahwa ada kegiatan bedah rumah yang kami laksanakan pada bulan Mei ini dan saat ini sudah bisa selesai dan kami laporkan, mungkin multimedia bisa. Ya, ini rumah, kondisi rumah dari Ibu Sainem. Kalau hujan, ya apalagi kalau hujan deras dan angin, Ibu Sainem ini khawatir sekali dengan keadaan rumahnya. Gentengnya tempias semua, saudara. Dan Bapak Ibu, ini Bu Sainem dan keluarga ini setia di dalam ibadah. Mereka datang hari Selasa di tempat ini dan juga hari Minggu mereka bersama dengan anak dan cucunya beribadah di GBI cabang yang ada di Palgunadi. Ini kondisi sesudah direnovasi.
masih ada keluarga-keluarga yang lain yang membutuhkan uluran tangan kita, nanti kami akan jadwalkan untuk bisa melakukan bedah rumah di tempat lain. Nah Bapak Ibu, hari ini adalah kesempatan yang baik untuk kita bisa membawa persembahan kita. Kali ini adalah persembahan diakonia untuk kita salurkan kepada keluarga-keluarga prasejahtera. Bagi Bapak Ibu yang biasa transfer melalui nomor rekening bank, jangan lupa ini adalah nomor yang baru, Bapak Ibu bisa catat seperti yang tertera pada layar, rekening BCA, Bapak Ibu bisa catat itu, dan kalau mungkin membutuhkan informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi kami di nomor hotline pastoral 0813-9313-1177. Bapak Ibu juga bisa menghubungi kami yang ada di ruang pastoral atau di samping semua yang memakai seragam hitam. Bapak Ibu, mari saat ini kita akan membawa persembahan kita yang akan diedarkan oleh rekan-rekan dari Asher, dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur sebuah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh mengulurkan tangan kami, memberikan segelas air sejuk kepada orang yang membutuhkan. Dan kami percaya bahwa berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami, itu juga ada bagian yang harus kami salurkan kepada orang-orang lain. Dan kami percaya bahwa tidak ada satupun yang orang akan kekurangan ketika memberikan berkat kepada orang lain. Dan kami percaya Tuhan bahwa setiap berkat ini boleh dipakai, digunakan oleh orang-orang yang membutuhkan. Dan semuanya boleh melihat bahwa ada komunitas yang baik, orang-orang percaya yang saling menolong satu dengan yang lain. Dan ini akan membuat orang-orang melihat bahwa sungguh Allah yang di dalam Kristus itu menyatukan anak-anak Tuhan bersama untuk saling bergandeng tangan di dalam satu keluarga yang indah. Dan kami percaya Tuhan ini akan mempermuliakan nama-Mu. Dan ketika nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan, Kau akan menarik orang-orang datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.
dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kelepasan. Di dalam nama Yesus ada penghiburan. Dan di dalam nama Yesus ada pemulihan yang sejati. Haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri. Pandang nama itu, nama di atas segala nama. Haleluya. Dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat. Katakan dengan iman kita. Dosa kita diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan dengan iman kita. Haleluya. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Ada kemuliaan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam Dalam nama Yesus, nyanyikan. Kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, katakan dosa diampuni. Dosa diampuni. Come on, come on. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kami percaya di dalam nama Yesus ada pemulihan-pemulihan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami.
Kami yang datang dengan ikatan apapun, dengan kutuk apapun, kami percaya nama Yesus jauh lebih besar dari semua kutuk yang pernah dilemparkan kepada kami. Dan ketika kami berseru di dalam nama Yesus, kami percaya ada kelepasan, ada pemulihan. Kami percaya ada kemenangan yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya belenggu-belenggu dilepaskan. Kami percaya kemenangan terjadi, pemulihan terjadi. Karena nama Yesus adalah nama yang punya kuasa yang sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sore hari ini kami boleh ada di tempat ini bernyanyi, berdoa bersama. Kami berdoa malam hari ini Kau juga boleh bicara kepada setiap kami. Dan kami percaya ketika kami punya firman Tuhan, firman-Mu itu akan mencelikkan mata kami. Kami keluar dari tempat ini, kami berbeda dari saat kami datang. Karena kami berjumpa dengan firman-Mu yang luar biasa. Berbicaralah di tengah-tengah kami, sampaikan pesan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang rindu lebih diberkati Tuhan bersama berkata. Yang rindu lebih diberkati Tuhan bersama berkata. Yang rindu lebih diberkati Tuhan bersama berkata. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yes. Saudara, sebelum saudara duduk kembali, boleh gak sapa orang-orang di sekitar saudara, kasih senyum yang luar biasa. Yes. Tunjukkan kepada mereka bahwa orang-orang yang paling cakep-cakep dan paling keren-keren setiap hari Minggu jam 4:30 sore mereka selalu kumpulnya di GBI Gajah Mada. Come on, yes. Silakan duduk kembali. Wow. Selamat sore semuanya. Boleh saya dengar suaranya yang lebih keren lagi, karena katanya yang datang ibadah jam keempat ini tidurnya jauh lebih panjang daripada yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga. Yang setuju katakan yes? Ya setuju katakan yes? So saya ingin dengar suara Anda yang luar biasa. Selamat sore semuanya. Yes, oke. Gak lupa saya mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang dipercayakan kepada saya untuk bisa membagikan pesan firman Tuhan. Saya selalu percaya bahwa kesempatan untuk melayani itu adalah kepercayaan. Dan thank you buat kesempatannya. Nama saya adalah Esra Sutopo. Saya berasal dari kota Surabaya, oke. Jadi jangan kaget kalau Anda akan mendengarkan logat-logat Jawa Timur, oke. Karena saya memang tulen arek Surabaya, oke. Saya udah menikah, saya punya 2 orang anak. Anak saya usia 19 tahun dan 17 tahun. Dan saya juga dikaruniai Tuhan seorang istri yang sangat luar biasa, yang cukup semangat baik dalam pekerjaan dan juga dalam pelayanan. So itulah saya melayani di sebuah gereja lokal, namanya adalah Alpha Omega Church. Saya menyampaikan hal ini bukan untuk posting atau to boasting my church, tapi saya menyampaikan hal ini karena saya juga ingin Anda tahu bahwa I'm not just like a pendeta yang keliling-keliling doang, tapi saya adalah seseorang yang I do believe in the power of local church, you know. Saya percaya kuasa dari gereja lokal. Dan seperti tema yang juga akan dibahas selama beberapa minggu, membahas tentang kelompok sel, itu adalah menurut saya sesuatu yang keren. Katakan sama-sama, sesuatu yang apa saudara? Boleh lebih keras lagi enggak? Sesuatu yang apa? Come on. Nah, dan satu hal yang Tuhan percayakan kepada kita adalah sebuah tim praise and worship. Namanya adalah Sound of Praise. Dan saya bersyukur banget Sound of Praise ini boleh jadi berkat melalui lagu-lagu buat banyak kehidupan. Tahun ini kita menandai 15 tahun Tuhan mempercayakan Sound of Praise untuk boleh jadi berkat untuk banyak kehidupan. Terima kasih, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Dan 1 Juli besok kita akan rayakan ini, ada begitu banyak lagu yang Tuhan titipkan. Satu-satunya yang kuandalkan, bukan satu-satu aku sayang ibu loh ya, beda, oke? Satu-satu yang kuandalkan, segala perkara, aku diberkati, benteng hidupku, Tuhan adalah terangku. Saya nggak hafal lagu-lagu yang lain. Dan juga termasuk kutuk jadi berkat, dan saya memohon dukungan doa Anda semua satu persatu terus doakan supaya lewat Sound of Praise ada lagu-lagu baru yang terus dilahirkan dan banyak orang boleh diinspirasi, ada semangat yang luar biasa buat kehidupan mereka semuanya. Oke, ayo kita lihat pesan firman Tuhan sama-sama. Ada berapa yang excited buat pesan firman Tuhan, yang semangat buat pesan firman Tuhan boleh lambaikan tangannya dan kasih teriakan woohoo. Yes, terima kasih. Oke, hari ini kita akan lihat bersama-sama sebuah pesan firman Tuhan yang judulnya adalah ini, Silent Killer Keluarga.
Boleh katakan sama-sama, 1, 2, 3. Silent. Saya tahu rada-rada horor sih, tapi it's okay. Oke, sekali lagi ya, 1, 2, 3. Silent killer. Saudara, di dalam kehidupan kita, dan saya percaya bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain. Kalau seandainya ada orang mati, oke, gara-gara dibunuh, oke, kalau dibunuhnya pakai entah dengan kekerasan, entah tangan kosong, atau dengan senjata tajam, atau juga dengan senjata api, orang yang ngebunuh itu pasti ditahan. Betul gak sih? Pasti urusan polisi, pasti masuk penjara. Karena dia membunuh seseorang, entah dengan tangan, atau dengan kekerasan, atau dengan senjata api, dengan senjata tajam. Nah tapi saudara, ada cara membunuh yang gak bisa kena polisi. Mau tahu gak? Wah keren ya, di gereja diajarin bunuh yang gak kena polisi. Saudara tahu caranya kayak gimana? Cara orang mati yang gak bisa dipegang oleh polisi adalah gini. Dengan pakai yang namanya gula. Katakan sama-sama. Pakai apa saudara? Gula. Karena apa? Gula itu sesuatu yang ternyata banyak orang gak sadari. Orang suka. Tapi gula kalau terlalu banyak, gula itu bisa membunuh kehidupan kita. Dan banyak di antara kita yang suka gula, tapi kita nggak sadar ketika gula itu berlebihan, itu bisa membunuh kita. Saya kasih contoh ya, kita tinggal di negara Indonesia, oke, Indonesia apa Indonesia? Yang mana? Ikut yang mana? Indonesia apa Indonesia? Ya, tolong jawabannya dong. Yang ikut Indonesia boleh katakan Indonesia? Yes. Yang ikut Indonesia boleh katakan Indonesia. Saudara, di negara ini panas, kota Semarang panas. Kalau lagi siang-siang sebelum datang ibadah, kita makan, lalu kemudian makanan apapun orang Indonesia, negara plus 62, apapun makanannya, minumannya adalah es teh. Weh hafal ya sampean ya. Makanannya es apapun, minumannya es teh manis. Do you know why? Karena kita suka ketika kita lagi panas. Kita minumnya es, lalu kemudian dikasih teh dan kemudian dikasih gula. Padahal kita nggak tahu ketika gula itu ketemu dengan teh, gula itu seperti bertemu dengan api Roh Kudus yang dia makin menyala dan dia makin berkobar-kobar. Dan gula itu lebih liar ketika dia kena teh. Tapi banyak di antara kita yang kita suka es teh manis, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Dan juga termasuk minuman-minuman yang lain, yang the boba ini, the boba itulah, whatever. Kita suka karena ketika kita meminumnya rasanya kayak boom. Kita happy, kita rasa semangat, tapi kita nggak sadar bahwa gula itu ketika terlalu banyak, itu bisa mematikan buat saudara. Dan tahu-tahu kebanyakan gula sampai akhirnya satu bagian tubuh kita harus diamputasi demi amputasi yang lain. Atau bahkan gini, dengarkan saya baik-baik, cancer muncul. Cancer muncul dari mana? Karena ternyata gula itu adalah makanannya kanker. Makin banyak gulanya dan ketika gulanya tidak dipakai untuk olahraga, gula itu akan jadi makanannya kanker. Jadi Bapak Ibu Saudara, tapi kalau orang sampai mati karena gula, gak ada yang ditangkap polisi. Siapa yang kasih dia gula? Gak ada yang ditangkap. Lah bener gak? Bener gak? Dan kalau seandainya kita dipukul sama orang, kita lapor polisi. Kalau seandainya kita ditusuk sama orang, kita lapor. Kalau kita ditembak sama orang, kita lapor. Tapi kalau kita makan kebanyakan gula, dikasih gula, kita gak pernah lapor. Padahal gula itu pun juga mematikan. Nah, gula ini yang juga disebut sebagai silent killer. Nah, saudara-saudara ini guys Tuhan, dalam kehidupan berinteraksi dengan sesama, baik dalam keluarga Anda, baik dalam keluarga rohani saudara, ada satu silent killer yang seringkali membuat kita nyaman, but it kills a lot of relationship. Ada satu silent killer yang seringkali orang gak hati-hati. Seringkali kalau kita melakukannya, we feel like happy. We feel like strong, we enjoy doing it. Tapi ternyata it kills a lot of relationship. Apa ini silent killer dalam hubungan dengan sesama? Silent killer dengan hubungan sesama adalah ini, siap-siap ya, siap-siap ini. Satu hal ini, kesombongan. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan pride. Boleh nggak ucapkan sama-sama kesombongan? 1, 2, 3. Kesombongan. Kesombongan ini kalau kita lakukan, kayak kita suka banget. Tapi ternyata it kills the relationship with a lot of people around us.
membunuh banyak hubungan di sekitar kita. Nah, sebagian dari saudara perlu tahu bahwa gini, gak bisa dipungkiri dalam hidup ini, kesombongan itu bisa ada kepada siapapun. Kristen maupun bukan Kristen. Anda yang puluhan tahun di gereja, atau you guys are first timer in the church, itu bisa datang kepada Anda. Anda yang tua ataupun Anda yang muda, Anda pria ataupun wanita, Anda yang bicaranya banyak atau yang bicaranya sedikit, Anda yang kawannya banyak atau yang kawannya sedikit. Semua kita ini bisa jadi orang yang sombong. Kalau Anda berkata, oh enggak kok Esra, no. Aku ini bukan orang yang sombong, enggak. Kalau ngomong orang yang sombong itu loh si A, itu loh si B. Kalau gua enggak. Tunggu dulu. Anda barusan aja sombong. Halo? Anda baru aja sombong. Bapak Ibu Saudara. Nah, bahayanya dengan kesombongan itu apa? Kita lihat sama-sama ya. Dalam kitab Amsal Fatsal yang ke-16, ayat yang ke-18. Dalam terjemahan sederhana Indonesia. Karena ada juga terjemahan bulat Indonesia. Saya belum pernah baca yang itu sih. Tapi terjemahan sederhana Indonesia. Saya kepingin ajak saudara sama-sama yuk. Setiap kali kalau ada ayat, kita baca semua keluar suara yang di bawah, di depan, di belakang, di atas, di samping. Kita keluar sama-sama keluar suara ya. Supaya membiasakan diri kita membaca Alkitab. Mari, 1, 2, 3. Kesombongan awal dari kehancuran. Keangkuhan awal dari kejatuhan. Saudara, kesombongan itu awal dari kehancuran, semua kehancuran. Keangkuhan itu awal dari semua kejatuhan. Kalau boleh jujur ya, banyak relationship itu hancur, destroyed. Karena apa? Karena pride, karena kesombongan. Hubungan dalam keluarga hancur, karena apa? Keangkuhan masing-masing. Bapak Ibu Saudara, bahkan bukan hanya itu aja. Dalam pekerjaan bisa hancur gara-gara apa? Kesombongan. Sekolah bisa kacau karena apa? Kesombongan. Pelayanan bisa hancur karena apa? Kesombongan. Keluarga rohani bisa hancur karena apa? Kesombongan. Nah, saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Tuhan itu adalah Tuhan yang kepingin kita menyadari dan kepingin kita merubah. Nah, ayat ini coba saudara baca ya. Dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-6 dalam terjemahan AVB. Ayat ini berkata gini, ayat ini keren banget. Coba kita lihat bersama-sama ayat yang di-highlight berwarna merah. Kita baca ayat ini sama-sama ya. Yakobus 4 ayat yang ke-6 terjemahan AVB. Mari, 1, 2, 3. Allah menentang orang yang angkuh, tetapi memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Nah, saudara perlu tahu, Yakobus 4 ayat ke-6, ini ditulis oleh siapa? Yakobus 4 ayat yang ke-6 ini ditulis oleh Yakobus, saudara tirinya Yesus. Yakobus saudara tirinya Yesus. Yang nulis siapa namanya? Katakan sama-sama yuk. 1, 2, 3. Yakobus saudara tirinya Yesus. Nah, ada penulis lain namanya adalah Petrus. Katakan sama-sama. Namanya adalah siapa? Petrus. Nah, Petrus mencatat dalam 1 Petrus, pasal yang kelima, ayat yang kelima, exactly dari terjemahan AVB juga. Coba saudara baca kata-kata yang saya highlight warna merah ini. Sama-sama yuk, 1, 2, 3. Allah menentang orang yang angkuh, tetapi memberikan anugerah kepada orang yang, saudara bisa baca ya, exactly same word by word. Kok bisa? Dua penulis yang berbeda, Yakobus dan Petrus. Namanya berbeda, nulis buku yang berbeda, tapi mereka nulis kata-kata yang exactly sama. Saudara tahu kenapa? Karena mereka ini ingin menjelaskan bahwa hati-hati dengan yang namanya pride, kesombongan. Karena itu kelihatannya enak, tapi itu ruin so many relationship. Nah, Bapak Ibu Saudara, dua penulis ini ternyata mereka sedang mengutip kutipan dari Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-34. Amsal 3 ayat yang ke-34 yang bertahun-tahun itu sudah ada dan ini yang mereka kutip. Kata-katanya berbunyi seperti ini, saya ambil dari terjemahan sederhana Indonesia. Sama-sama yuk. Tuhan memandang rendah orang yang merendahkan orang lain, tetapi bermurah hati kepada orang yang rendah hati. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi ternyata dari awal sebelum kitab Kejadian ditulis, di perjanjian lama, di perjanjian baru, bahkan sampai sekarang, dengarkan saya baik-baik. Kesombongan ini terjadi di mana-mana.
Kesombongan ini terjadi kepada siapapun dalam kehidupan manusia. Ada seorang penulis bernama James McElhone. Dia menuliskan dalam tulisannya Rooting Out Hidden Fault. Dia berkata bahwa gini, keangkuhan atau kesombongan itu adalah kepalanya dari 7 dosa yang mematikan. Can you imagine? Ada 7 dosa yang mematikan dan kepalanya dari 7 dosa ini adalah apa? Kesombongan, keangkuhan. Bapak Ibu Saudara Tuhan, jangan saudara berkata, oh enggak kok Estra, kalau gua banyak penyembahan. Kalau gua banyak dengar firman Tuhan. Kamu tahu di rumahku YouTube 24 jam, 7 hari, 2 channel lagi. 1 worship terus, 1 khotbah terus. Tunggu dulu. Saya kasih tahu saudara, iblis waktu di sorga, dia kurang worship apa? Iblis waktu di sorga kurang dengar firman apa? Dia nggak perlu dengar dari pengkhotbah, dia dengar dari Tuhan langsung. Tapi listen to me carefully. Apa yang membuat iblis dibuang, diusir dari sorga, yang membuat iblis jatuh, bukan kurang worship, bukan kurang firman Tuhan. Yang membuat iblis jatuh adalah gini, they've been listening to many sermons dari Tuhan sendiri. They've been listening to many worships. Tapi yang membuat dia jatuh adalah gini, kesombongan. Itu yang bikin dia jatuh. Dan ini yang juga membuat manusia jatuh dalam dosa adalah apa? Kesombongan. Bapak Ibu Saudara Tuhan, oleh karena itu penulis mengingatkan. Baca Amsal 16 ayat 18 ini lagi yuk sama-sama. 1, 2, 3. Kesombongan awal dari kehancuran, keangkuhan awal dari kejatuhan. Izinkan saya berkata, jangan izinkan kehidupan saudara ngalamin kehancuran, kejatuhan. Hanya karena one thing yang bikin saudara mungkin enak sementara. Kesombongan. Bapak Ibu Saudara Tuhan, karena gini, Tuhan mau lakukan sesuatu yang besar lewat hidup saudara. Hilangkan kesombongan ini. Karena gini, dengarkan kata-kata ini ya. Hey by the way, kalau di khotbah saya, kalau ada sesuatu yang baik, Anda boleh catat. Sesuatu yang bagus, Anda boleh foto, Anda boleh posting di sosmed saudara. Bagikan kepada kawan-kawan saudara. Kenapa? Kesombongan ini penting untuk dibahas. Karena gini, pride is the enemy of love. Kesombongan itu adalah musuh dari kasih. Boleh nggak ucapkan dalam bahasa Inggris bersama-sama? Kalau toh Anda seandainya nggak ngerti bahasanya, nggak apa-apa. Pura-pura ke Inggris supaya Anda lama-lama juga ngerti. Oke? Sama-sama ya. Mari. 1, 2, 3. Pride is the enemy of love. Kesombongan itu musuhnya kasih. Di mana ada kesombongan, nggak bisa ada kasih. Nggak bisa ada kasih. Ronald McDonald, dia menuliskan ada 4 macam bentuk kesombongan. Mau tahu nggak? Kesombongan yang pertama adalah gini, dengarkan ini baik-baik ya. Kesombongan yang pertama adalah kesombongan rohani. Boleh katakan sama-sama kesombongan apa saudara? Orang bisa merasa lebih rohani daripada yang lain, lalu merendahkan banget. Oh kamu belum tahu, aku pegang Komsel ini sudah berapa belas tahun. Dari aku pegang Komsel multiplikasi berapa puluh kali. Kamu baru datang beberapa kali kasih masukan ini dan itu, wah kamu gak ngerti apa-apa. Wow. Kesombongan rohani. Aku baca Alkitab cover dari cover. From cover to cover. Berapa belas kali. Kamu baru baca 2 ayat aja nyombong banget. Tunggu dulu. Kesombongan rohani. Kamu belum tahu titleku. Di belakang namaku, aku master dan doktornya itu ada berapa dari sekolah Alkitab. Bapak Ibu Saudara, tahukah Anda bahwa orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat itu juga begitu. Mereka punya kesombongan rohani sampai, semua mata pelit saya, gak bisa punya kasih terhadap sesama. Why? Because pride is the enemy of love. Pride is the enemy of love. Yang berikutnya adalah ini, kesombongan pengetahuan. Gak jarang ini terjadi kepada banyak orang. Termasuk ini yang tua-tua, kadang kita juga bisa gitu kan. Kamu ini anak kecil, gak ngerti apa-apa. Papa, mama, atau om, tante, ini sudah banyak makan asam garam. Oh, makanya mau stroke bolak-balik. Bapak Ibu Saudara, akhirnya apa? Generasi muda gak pernah bisa relate dengan older generation. Karena apa? Ada pride. Dan where is there is pride? Pride is the enemy of love. Gak bisa ada kasih. Sama kita juga yang muda-muda gitu loh kadang. Bener gak sih? Ngobrol sama yang generasi tua. Kemana-mana dengernya radio. Baru nyala. Om, tante, jadul amat sih.
Zaman gini masih pakai radio. Pakainya itu apa lalu? Spotify. Hah? Apa itu Spotify? Tuh kan? Jadul, kuno, kagak ngerti. Dengarkan saya, ketika itu yang terjadi, generasi sama tua dan generasi muda gak bisa nyambung. Why? Karena ada pride. Pakainya tuh YouTube Music gitu loh. Hah? Apple Music. Huh? Sekarang Apple ada yang pakai musik. Keren ya, buah Apple bisa mendengarkan musik. Bapak Ibu saudara, om tantenya bingung. Tuh kan, jadul, repot ngomong beong tua iki. Gak iso ngerti apa-apa. Betul kan? Itu kalau bahasa Jepangnya berkata seperti itu. Bapak Ibu saudara, dan gak bisa ada hubungan yang baik. Tapi dengarkan, kalau ada anak-anak muda yang baik sama orang-orang tua. Sama om tante-tante. Om tante kasihan ya, kemana-mana masih bawanya kaset 1 dos. Tak kasih tahu om tante gak perlu bawa kaset. Dengerin Spotify, dengerin YouTube Music, dengerin Apple Music. Hah? Apaan itu? Sini om tante, handphonenya bawa sini. Tak instalin ya, saudara instalin. Itu om tante-tante langsung seneng. Kamu langsung ditanya, kamu masih single apa enggak? Aku pek mantu ya, boleh enggak? Senang. Senang langsung itu om tante-tante. Anak saya ada 8. Kalau bisa kawinin semua sama anak saya deh. Yang kayak kamu ada berapa lagi? Kawin semua sama anak saya. Ini Bapak Ibu saudara. Karena apa? Ini karena di mana ketika ada kesombongan gak bisa ada kasih. Di mana ada kesombongan, it cut down so many relationship. Banyak sekali hubungan yang hancur. Kesombongan pengetahuan. Yang berikutnya adalah ini, kesombongan kuasa. Ketika kita punya pencapaian, kita punya prestasi, membuat kita ini lupa diri dan juga meremehkan orang-orang lain. Ini perlu hati-hati. Kesombongan kuasa, katakan sama-sama, kesombongan apa saudara? Kuasa. Kita anggap orang lain, lu gak bisa apa-apa, lu belum tahu pencapaian gua. Lu belum tahu kerjaan gua. Lu belum tahu harta gue. And we cut down so many relationship. Yang terakhir adalah kesombongan ini saudara, kesombongan penampilan. Katakan sama-sama, kesombongan apa? Kalau yang gaya kayak aku gini modelnya, kalau mereka, gue gak bisa connect. Belum tahu, oplas gue habis berapa. Mancungin hidung, bikin tirus wajah. Ini lalu sedot lemak sini, sedot lemak sana. Aduh, kalau jalan sama gue memang susah. Yang lain nanti bisa insecure. Kita bisa punya kesombongan penampilan. Kalau foto, gue pokoknya gak pernah mau di pinggir, paling stretch. Gue maunya yang di tengah. Lalu kemudian angle yang paling pas. Haleluya. Karena apa? Kita memperhatikan penampilan kita dan kita gak peduli sama orang lain. Tapi perhatikan ini, listen to this carefully. Harga kesombongan adalah segalanya dari hidup Anda dan membuat Anda kehilangan segalanya. Very scary. Boleh gak ucapkan ini sama-sama? 1, 2, 3. Harga kesombongan adalah segalanya dari hidup Anda dan membuat Anda, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sesuatu yang bahaya banget. Oleh karena itu, Royale Redin dia berkata, do not let pride ruin your relationship. Jangan izinkan kesombongan itu menghancurkan hubunganmu. Dalam keluarga rohani saudara, dalam keluarga saudara, dalam pertemanan saudara, don't let pride ruin your relationship. Jangan izinkan kesombongan itu menghancurkan hubungan Anda. Nah dari tadi kan kita bahas ya, Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-6. Saudara tahu gak? Boleh lihat saya sejenak. Yang keren dari Yakobus 4 ayat yang ke-6 itu adalah gini. Sebelum dia bahas tentang kesombongan, di bagian the first part of the verse, bagian pertama dari ayat tersebut, ayat itu berkata gini saudara. But God, He gives us more grace. Tapi Tuhan itu kasih kita anugerah lebih banyak. Kalau saudara baca dalam terjemahan sederhana Indonesianya berkata seperti ini. Perhatikan kata-kata ini sama-sama yuk. 1, 2, 3. Meski demikian, kebaikan hati Allah bagi kita jauh lebih besar seperti yang dikatakan dalam kitab suci. Allah menentang orang sombong tapi menunjukkan kebaikannya kepada orang yang, saudara perhatikan. Sebelum dia ngutip Amsal itu, dia ngomong nih, meskipun demikian, kebaikan hati Allah bagi kita tuh jauh lebih besar. Jauh lebih, istilahnya gini, kalau Anda dan saya, kita bisa sombong, kita pernah sombong, kita bisa tinggi hati, dengarkan saya baik-baik. Meskipun demikian, hubungan yang seharusnya bisa rusak sama banyak orang, meskipun demikian,
kebaikan Allah itu jauh lebih besar daripada kesombongan kita. Yang setuju katakan yes. Seberapa sombong saudara sekalipun, Tuhan adalah Tuhan yang ingin merubah saudara dan mengasihi saudara. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ini adalah Tuhan. Meskipun demikian kebaikan hati Allah bagi kita jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Bapak Ibu saudara perhatikan kata-kata ini. Kesombongan membawa banyak kehancuran. Tapi kerendahan hati membawa banyak kemenangan. Kesombongan itu membawa banyak kehancuran, tapi kerendahan hati itu membawa banyak kemenangan. Nah sekarang pertanyaannya gini, oke Esra, you've been talking for 23 minutes. Pertanyaanku adalah, I get it now. Aku sekarang nangkep kok. Oke, kesombongan itu ngancurin banyak hubungan, merusak banyak hubungan. Now the question is, after you talk a lot, okay, 23 minutes you talk, okay. Pertanyaannya adalah, keluar dari tempat ini, apa yang mesti aku lakukan? Very simple, ada 3 hal yang Yakobus ajarkan. Yang pertama adalah gini, setelah dia bahas ayat 6, dia bahas ayat yang ke-7. Apa yang dapat saudara lakukan? Mau lihat apa dia? Ini sama-sama, ayo kita lihat ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Sebab itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yang dapat saudara lakukan yang pertama adalah ini, tunduk. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan submit. Katakan dalam bahasa Inggris dong sama-sama, 1, 2, 3. Submit. Kenapa perlu submit? Kalau di dalam kotak rokok itu ada tulisannya ya, smoking kills. Tapi izinkan saya berkata kepada saudara, pride kills, submission bring life. Pride kills, submission brings life. Keangkuhan itu membunuh, tapi penundukan itu menghidupkan. Bapak Ibu sekalian, belajar tunduk. Karakter ini perlu ada dalam setiap kita. Belajar tunduk dari mana? Ada dalam keluarga rohani, dalam komsel. Di situ kita belajar tunduk. Tunduk sama Tuhan, tunduk sama gereja lokal, tunduk sama pemimpin kelompok sel. Kalau saudara bisa tunduk, di situ saudara sedang diproses untuk belajar punya kerendahan hati. Gak jarang sebagian dari saudara mungkin Anda tahu firman lebih banyak daripada pemimpin kelompok sel saudara. Tapi can you tunduk sama dia? Bisakah saudara tunduk sama dia? Can you submit? Oh mungkin Anda berkata, oh pemimpin kelompok selku gak sekaya aku. Mungkin pencapaianmu lebih dari dia. But can you tunduk sama dia? Bisakah saudara tunduk sama dia? Bapak Ibu sering Tuhan. Karena ini, Amsal 11 ayat kedua berkata, ketika keangkuhan datang, perhatikan kata-kata berikutnya, ini bahaya banget. Ketika keangkuhan datang, apa yang datang? Apa yang datang? Kemaluan itu bisa datang, saudara. Ketika keangkuhan datang, aib pun datang. Tapi bersama kerendahan hati, datanglah hikmat. Saya suka dalam terjemahan NIV dikatakan, when pride comes, then come disgrace. Ketika ada kesombongan, kita tuh gak akan punya kemurahan buat orang lain. Kita gak akan punya kasih buat orang lain. Kenapa? Karena pride is the enemy of love. Bapak Ibu sekalian. Nah, kembali lagi. Jadi yang pertama adalah untuk bisa membuat diri kita jadi orang yang gak sombong, kita perlu belajar apa yang pertama tadi? Submit. Yang kedua adalah gini. Yakobus nuliskan di ayat yang ke-8. Ayat itu berkata seperti ini. Baca sama-sama yuk. Sama-sama ya. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Bersihkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan murnikanlah hatimu, hai orang-orang yang mendua hati. Yang kedua yang dapat kita lakukan adalah gini, dekatlah kepada Tuhan. Katakan sama-sama, dekatlah kepada, lebih keras lagi dong, 1, 2, 3, dekatlah. Kenapa? Karena dia mau didekatin sama kita. Dia kepingin dekat sama saudara. Dia kepingin dekat sama saudara. Dia kepingin dekat sama saudara. Dia kepingin dekat sama Anda. Dia kepingin dekat sama Anda. Makanya kita perlu dekat sama dia. Dan waktu kita dekat sama dia, dia akan menyampaikan hal-hal yang mengubahkan hidup kita jadi lebih baik. Jadi punya karakter Kristus. Saudara, dan juga ini, kesombongan itu membuat kita melihat kehebatan kita. Tapi kerendahan hati membuat kita melihat kehebatannya Tuhan. Kesombongan membuat kita lihat kehebatan kita, tapi kerendahan hati membuat kita lihat kehebatannya Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dan yang ketiga yang dapat kita lakukan. Kalau tadi yang pertama adalah submit, yang kedua adalah mendekatlah kepada Tuhan. Yang ketiga adalah ini saudara,
purify your heart. Murnikan hatimu. Cek selalu hatimu. Jangan cuma lapor sama Tuhan. Tuhan, si A itu loh perlu berubah. Tuhan, si B itu loh perlu berubah. Tuhan, si C itu loh perlu berubah. Tuhan berkata, no. Kamu juga perlu berubah. Kita perlu diubahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan. Nah ini, saya kepingin ngajak saudara lihat bersama-sama. Seringkali kalau lagi konflik, kita diem-dieman itu bangga. Aku sudah gak ngomong sama si dia itu sekian bulan, sekian tahun. Beda amat gitu. Bapak Ibu saudara, tapi izinkan saya berkata, no, kita perlu cek hati kita. Saya bersyukur ya, di gereja ini punya yang namanya adalah kelompok sel, komsel. Boleh katakan sama-sama komsel, 1, 2, 3. Gereja ini gak perlu repot-repot bikin komsel, seharusnya. Tapi karena gereja ini peduli terhadap Anda semua, mereka bikin komsel. Dan di komsel, di situ tuh kita belajar banyak hal. Belajar mengasihi sesama, belajar tunduk, belajar makin dekat sama Tuhan, belajar memurnikan hati di komsel. Saya sendiri juga adalah orang yang running komsel. Dan saya percaya Tuhan mengerjakan banyak hal keren terjadi lewat komsel. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, saya kepingin ajak saudara lihat sebuah video yang dibuat oleh keluarga rohani Anda. Salah satu keluarga rohani di tempat ini, mereka bikin video yang keren banget. Dan waktu saya ngeliat, saya pikir, gak usah ditampilin di pengumuman. Di dalam khotbah saya, it's okay, it cuts down sebagian dari waktu khotbah saya. Tapi ini keren banget. Kita saksikan sama-sama ya, silakan multimedia. I was blind and I was broken before I met you. And the spark of the light, yeah, it's shining bright. It calls my eyes to see. And I'm taking you home. There is a hope in Jesus Christ. I know there is peace. Shalom, aku Celia, aku dari Komsel Gamalov. Dan kehidupan aku sebelum aku ikut Komsel, dulu itu aku orangnya yang introvert banget, gak punya banyak teman, jadi merasa semuanya bisa sendirian tanpa seorang teman. Dan di saat itu aku merasa kalau ternyata hidup tanpa seorang teman itu gak enak sama sekali. Dan akhirnya aku belajar untuk menurunkan egoku, untuk memberanikan diri ikut Komsel. Dan singkat cerita, aku dipertemukan di Komsel Gamalov ini ketika aku mengikuti ibadah komunitas Syur tahun 2021. Aku join di Komsel Gamalov dan di sana percaya nggak percaya Komsel anak muda itu seseru itu. Komselnya nggak boring, ada banyak acara dan juga hangout, juga ada sharing yang bisa menguatkan aku ketika aku salah. Nah, aku merasa perubahanku ketika ikut Komsel itu drastis. Dari yang dulunya tidak ikut Komsel, setelah sekarang ikut Komsel, pelayanan jadi lebih seru dan lebih menggairahkan karena ada keluarga Komsel yang selalu support aku. Aku juga jadi punya banyak teman-teman yang positif, yang mereka bisa menegur aku ketika aku salah. Karena gimana pun keadaan kita pasti gak bisa kalah sendirian. So, buat kalian anak-anak muda, jangan lupa ikut Komsel ya. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Ini apalagi kalau banyak yang jomblo-jomblo di Komsel Gamalov itu, apalagi judulnya ada udah love. You gonna find a lot of love di sana. Yang setuju katakan yes. Saya boleh kasih tips sedikit gak? Boleh kasih tips sedikit gak? Kalau pilih jurusan, pilihlah IPS. Kenapa? Karena IPS itu singkatan dari Ikatan Pelajar Spesial. Tapi tunggu dulu. Tapi kalau pilih pacar, pilihlah anak IPA. Karena apa? Karena bakteri aja diperhatikan, apalagi kamu. Yes. Mari kita masuk dalam doa berkat. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya punya kisah terakhir ya, pemain musik boleh kembali ke tempatnya. Suatu ketika ada seorang mama, dia itu traveling, dia bawa 4 anaknya, suaminya nggak ikut, tapi kemudian mama ini tetap traveling bawa 4 anaknya itu kecil-kecil.
satu remaja usia 13, satu usia 9, satu usia 4, satu usia 1 tahun. This is true story by the way. Oke, nah mama ini bawa anak-anaknya pergi naik pesawat, bareng-bareng juga dengan pesawat komersial ya, tapi pesawatnya ini pesawat kecil. Nah pesawat ini pesawat baling-baling, single engine, oke, propeller. Nah lalu kemudian waktu pesawat ini terbang, oke, pesawat ini tahu-tahu hilang. Di air controller, pengendalian udara, di radar, orangnya kaget. Loh, pesawat ini tadi ada, sekarang kok nggak ada. Bingung, di mana nih pesawatnya? Akhirnya mereka ngubungin angkatan darat di sana, marinir. Mereka pergi, ayo coba kita cari. Mereka kirim helikopter, mereka cari daerah di mana kira-kira letak pesawat ini hilang. Nah waktu mereka cari, mereka ketemu. Pesawat ini jatuh, nggak sampai masuk ke dalam tanah, tapi pesawat ini jatuh di semak-semak, nyantap pohon, dan pesawat ini udah kacau, nggak bisa jalan lagi. Nah, waktu tentara-tentara ini datang ke sana, mereka lihat pesawat ini pintunya terbuka, mereka masuk ke situ, dan mereka mulai lihat, waktu mereka masuk ke dalam pesawat, ditemukan bahwa seluruh passenger dari pesawat tersebut meninggal dunia. Semuanya meninggal dunia. Kecuali 4 anak kecil ini tadi. Umur 13, 9, 4, dan 1. Mama dari anak-anak ini pun juga ikut meninggal di sana. Jasadnya ada semua, lengkap. Tapi anak-anaknya ini kok nggak ada. Nah lalu para tentara ini keluar dari pesawat tersebut. Dia mulai cari di mana jasad dari anak-anak ini perlu ditemukan. Ternyata waktu mereka keliling, mereka nggak nemukan jasadnya. Tapi yang mereka temukan adalah justru jejak-jejak bahwa these children, these kids, mereka tuh masih hidup. Ada bekas pampers, ada bekas susu botol, ada baju yang dilepaskan di situ. Nah mereka pertanyaannya adalah gini, apakah anak-anak ini aman ataukah anak-anak ini diculik? Karena waktu mereka ini karena pesawat ini jatuh di daerah hutan yang sangat lebat, di daerah Amazon, di Kolombia. Nah saudara-saudara ini kasih Tuhan, lalu kemudian tentara-tentara ini keliling mencari 1 hari, 2 hari dicari, gak nemu. Hari ketiga gak nemu, hari keempat gak nemu. Akhirnya yang mereka lakukan adalah gini, mereka lapor ke kantor pusat dan mereka minta kiriman tentara-tentara lain lagi untuk bantu mereka. Dikirimlah pasukan lebih banyak, mereka searching 1 minggu gak nemu. Cari lagi 10 hari gak nemu. Anda bisa bayangkan, mereka sudah pasang tenda-tenda, bawa kompor dan lain sebagainya untuk bisa suplai makanan. Dan bawa senjata supaya kalau ada binatang buas mereka bisa lawan. Nah setelah beberapa minggu mereka gak bisa menemukan. Mereka mengumumkan ke seluruh bangsa ini bahwa ada 4 anak yang dari kecelakaan pesawat ini mereka gak meninggal, tapi mereka hilang. Kita mau cari mereka. Nah tentara gak cukup, ada gak sukarelawan yang mau terlibat? Maka pencinta alam itu ikut terlibat. Mereka sign up, beberapa puluh orang kumpul di sana, pergi ke hutan tersebut cari anak-anak ini. Nah Bapak Ibu saudara Tuhan, di minggu yang ketiga, semua orang dewasa-dewasa ini, baik tentara dan sukarelawan ini jadi sakit semua. Padahal mereka siap peralatan, mereka siap mental, mereka siap tenda, siap makanan, tapi mereka sakit karena gak tahan melawan alam ini. Yang mereka pikirkan adalah ini, kok gak nemu jasadnya anak-anak ini? Kalau kita orang dewasa gak tahan, bagaimana dengan anak-anak? Nah saudara, setelah mereka cari, begitu sampai 30 hari, tentara-tentara ini disuruh balik. Udah ini resultnya gak ada, lebih baik you guys kembali. Oke? Tentara-tentara mesti kembali, tapi sukarelawan ini berkata enggak, kita jangan balik. Kasihan mereka kalau mereka ini sampai ternyata masih hidup dan belum ditemukan. Nah sukarelawan ini terus mencari, di hari ke-31 mereka enggak nemuin apa-apa. Hari ke-32, hari 33, 35, 37, 38 mereka berkata, oke, ini sudah lebih dari 1 bulan. Gak mungkin anak-anak ini bisa bertahan hidup. Mungkin mereka ditelan dimakan binatang buas atau apa mungkin. Meskipun gak ada jejaknya, we cannot find it. Di hari ke-39 mereka memutuskan,
besok kita pulang. Mereka bongkar semua tenda mereka, peralatan mereka. Mereka siap pulang. Tapi mereka berkata, why don't we just go for another run? Kenapa gak kita coba cari sekali lagi? Waktu di hari itu mereka jalan, saudara tahu apa yang terjadi? Mereka menemukan keempat anak ini. Masih hidup, utuh, semua dalam kondisi yang kurus banget. Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian anak-anak ini cepat dibawa balik ke camp, dibawa balik ke kota. Ini adalah anak-anaknya yang fotonya wajahnya disensor. Anda bisa lihat ada yang usia 1 tahun, 4 tahun, 9 tahun, dan 13 tahun. Nah yang saya kepingin ngajak saudara lihat bersama-sama adalah gini, waktu mereka balik ke kota, mereka ini diwawancara. Kamu kok bisa bertahan hidup 40 hari di hutan yang menakutkan itu? Kita yang dewasa aja gak bisa, kamu kok bisa? Saudara mau tahu, ini yang paling keren yang menurut saya menyentuh hati saya. Kakaknya yang umur 13 tahun, kakaknya tuh berkata gini, ya gak gampang buat kita hidup di hutan itu. Waktu aku lapar, aku pingin makan, aku harus memikirkan adik-adikku. Dan aku harus kasih makananku buat mereka dulu, baru kemudian aku makan. Izinkan saya berkata, kalau orang egois dan sombong, gak akan punya kasih buat saudara-saudaranya. Kalau aku mau minum, aku harus kasih air buat adik-adikku terlebih dahulu, sebelum aku minum. Kakaknya ini juga capek, kakaknya ini juga stres, sampai dia berkata, there was one time that aku sudah hit rock bottom, dan aku berpikir aku mau tinggalin mereka ini semua. Gak tahan, aku sendiri perlu makan, lu cari makan sendiri dah. Kakaknya ini pergi meninggalkan adik-adiknya. Dan dia berkata, for 20 minutes I left them. Tapi setelah itu aku gak tahan. Aku sadar, my family needs me. And I know I have to protect them. Keluargaku membutuhkan aku. Dan aku harus melindungi mereka. Dan gara-gara itu kakaknya balik. Barengin adik-adiknya sampai di hari yang ke-40. Saudara, kenapa saya ceritain cerita ini? Karena gini, saya tahu kok, hidup dalam keluarga bersama kadang gak gampang. Apalagi hidup dalam keluarga rohani. Kadang bisa gak gampang. Kita juga bisa rasanya capek. Kita juga bisa sibuk. Tapi let me tell you this. Your spiritual family needs you. Your spiritual family needs you. Keluarga rohanimu butuh engkau. Butuh kamu bisa sharing sama mereka. Butuh kamu ngumpulin mereka. Keluarga rohanimu perlu kamu. Saya tahu ada momennya gak gampang. Saya tahu ada momennya capek. Ada momennya kita sibuk. Tapi keluarga rohanimu perlu engkau. Dan ketika kita bisa berkumpul bersama-sama, kita saling menguatkan. Izinkan saya berkata, disitulah momennya hidup saudara dipakai sama Tuhan lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Mungkin kamu gak bisa nyanyi, mungkin kamu gak bisa main musik. Tapi dengan memperhatikan sesama, belajar mendoakan sesama, itu menguatkan mereka dan membuat mereka ngerti, ada Tuhan yang menyediakan sorga buat aku. Ada Tuhan yang kasih aku pengharapan. Ada Tuhan yang mengampuni dosaku. Your spiritual family needs you. Keluarga rohanimu butuh engkau. Saya berdoa di momen ini. Saya gak tahu di sini. Ada gak yang usia 13 tahun? Yang usia 13 tahun boleh angkat tangannya mungkin? Kalau ada, please tinggi-tinggi. Kalau ada, kalau ada, kalau ada 13 tahun. As you can see, kebanyakan dari saudara usia saudara lebih dari 13 tahun. Tapi izinkan anak yang 13 tahun ini bisa berkata, aku rasa pengen ninggalin. Tapi my family needs me. Tapi keluargaku perlu aku. Hari ini kalau Anda adalah orang yang mungkin belum ada dalam Komsel. Anda lagi first time visiting in the church. Let me tell you, ini gereja yang keren. This is a cool church. You know? Dan izinkan saya berkata,
adalah dalam kelompok sel. Karena gini, domba kalau jalan sendirian itu paling gampang diserang sama serigala and no one can help. Tapi ketika domba itu jarang jalannya bareng-bareng, serigala lihat mau nyerang aja gak berani. Why? Karena mereka barengan. Makin saudara jalan sendiri, makin Anda lemah. Sama seperti kakak ini. Mau ninggalin gak bisa. They stick together. They survive together. Saya percaya ada banyak hal yang Tuhan mau kerjakan lewat kelompok sel yang ada di tempat ini. Yang percaya katakan yes. Yang percaya katakan yes. Ada berapa yang diberkati sore hari ini? Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Ada momennya kita bisa gak berdaya dalam hidup ini. Tapi saling mendoakan, kita akan lihat Tuhan menguatkan kita. Nyanyikan lagu ini bersama. Tak berdaya, Dia kuatkan, terbelenggu, Dia bebaskan, Dia berkuasa, kalahkan maut, dalam Dia aku menang. Sekali lagi, tak berdaya Dia kuatkan. Tak berdaya Dia kuatkan, terbelenggu, Dia bebaskan, Dia berkuasa. Yes, God. Kalahkan maut, dalam Dia aku. Boleh saya undang saudara bangkit berdiri bersama-sama nyanyikan. Dalam nama Yesus, untuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, pulihkan kami Tuhan. Aku angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan, nyanyikan. Dalam nama Yesus, katakan untuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, yes God, come on. Dosa diampuni. Amin. Dalam nama Yesus, ada kemenangan buat kami. Ada kemenangan. Yes. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Lebih keras lagi bersama. Dalam nama Yesus, untuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, katakan aku dipulihkan. Saudara dimanapun saudara berada, saya ingin berdoa buat saudara. Ada berapa di antara saudara yang berkata, Tuhan thank you for your word. Sore hari ini aku berdiri di hadapanmu. Aku orang yang mungkin pernah sombong, bisa sombong, atau seringkali aku sombong. Tapi hari ini aku belajar, itu perlu disingkirkan. Supaya ada kasih Tuhan yang bisa mengalir lewat hidupku. Karena di mana ada kesombongan, kasih gak bisa ada di sana. Tapi aku tahu hari ini, kasih Tuhan bisa mencabut semua kesombongan yang ada dalam hidupku. Ada berapa yang mau berkata kepada Tuhan, Tuhan pakai hidupku, cabut kesombongan dalam hidupku, supaya lewat hidupku kasih-Mu mengalir lewat hidupku. Banyak orang boleh diberkati, ngalamin kasih Tuhan. Kalau itu adalah saudara, boleh angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat mereka yang mengangkat tangan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Singkirkan
mencabut semua kesombongan-kesombongan yang pernah atau sedang ada atau sering ada di dalam nama Tuhan Yesus. Tirukan saya, di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan bersama, di dalam nama Tuhan Yesus. Lebih keras lagi, di dalam, pergi engkau kesombongan. Kami ingin hati Tuhan mengalir di dalam kami dan melalui kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan masih mau pakai hidup kami lagi dan lagi. Lagi dan lagi, dan lagi dan lagi. Lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Lagi dan lagi. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mulai berdoa sama Tuhan. Katakan, biar kasih-Mu mengalir. Biar kasih-Mu mengalir lewat hidupmu. Biar kasih-Mu mengalir lewat hidupmu. Biar kasih-Mu mengalir lewat hidupku. Biar kasih-Mu mengalir lewat hidupku. Nyanyikan bersama dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Puji Tuhan, dan malam hari ini ada waktu yang indah untuk jemaat Tuhan memberikan persembahan bagi Tuhan. Persembahan kita adalah bukti penyembahan kita kepada Tuhan. Dan persembahan Bapak Ibu Saudara dapat Bapak Ibu Saudara transfer melalui nomor rekening maupun melalui kris seperti yang ada di layar monitor. Dan bagi Bapak Saudara yang berhalangan untuk memberikan persembahan melalui transfer, para asyir akan membagikan amplop persembahan. Boleh mengangkat tangan untuk asyir, boleh membagikan amplop-amplop persembahan kepada Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan. Dan nanti pada saat Bapak Ibu pulang, Bapak Ibu dapat memasukkan di kotak yang berwarna orange di pintu-pintu keluar yang sudah tersedia. Puji nama Tuhan. Kita akan menyiapkan persembahan kita sore hari ini. Kita akan bersatu di dalam doa. Kita akan berdoa. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, di mana Tuhan mengingatkan kami supaya kehidupan kami Tuhan, kami boleh terus mengkoreksi diri kami, supaya tidak ada kesombongan dalam hidup kami. Supaya hidup kami senantiasa dipenuhi oleh kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati hamba-Mu, Pastor Ezra Sutopo yang telah menyampaikan isi hati Tuhan buat setiap kami. Kami percaya Kau pakai hamba-Mu ini lebih dan lebih lagi untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan, jika sebentar kami akan memberikan persembahan sebagai penyembahan kami di hadapan-Mu, karena kami sadar bahwa hidup kami ini semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kami memberikan persembahan kami ini dengan hati yang penuh dengan sukacita, dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas. Karena kami tahu setiap persembahan yang kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan pada sore hari ini, itulah penyembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah ini semua membawa bau yang harum di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap memberikan persembahan katakan bersama-sama,
Amin. Silakan jemaat memberikan persembahan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Shalom Jemaat GBI Gajah Mada Semarang yang dikasih Tuhan. Kembali berjumpa bersama dengan saya Victor di Genius, berita informatif yang unik dan menarik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga jemaat Tuhan tetap kuat ya bersama dengan Tuhan. Dari tempat ini saya akan menyampaikan informasi kegiatan sepekan dari GBI Gajah Mada Semarang. Tanpa basa-basi, langsung kita saksikan informasinya ya. Jemaat Tuhan, selain ibadah di gedung, hari ini juga ada ibadah online di channel YouTube di GBI Gajah Mada Semarang. Jemaat Tuhan bisa mengikuti ibadah online bersama dengan Pastor Ezra Sutopo dengan tema Silent Killer Keluarga. Untuk para wanita, mari hadir di komunitas Wanita Wow pada hari Rabu 21 Mei 2025 jam 5 sore di lantai 2 Gamma Tower bersama dengan Ika Dahayu dengan tema Inside Flow. Untuk para dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah komunitas Fresh pada hari Rabu 21 Mei 2025 jam setengah 7 malam di lantai 4 Gamma Tower dengan tema Ruang Bagi. Mari datang dan nikmati berkat Tuhan dalam persekutuan doa Immanuel pada hari Kamis 22 Mei 2025 jam 6 sore bersama Pendeta Gideon Rusli. Untuk ibadah komunitas senior berlian, ada tema Api Pengharapan Terus Berkobar pada hari Jumat 23 Mei 2025 jam 9 pagi di Gamma Tower lantai 2 bersama dengan Pendeta Sahat Refileo S. Anak-anak muda jangan lewatkan youth party dengan tema Anak Tuhan itu berperan, bukan baperan. Pada hari Sabtu 24 Mei 2025 jam 6 sore di Gamma Tower lantai 4 bersama dengan Joshua Terry. Jangan lewatkan ibadah Sega Kids GBI Gajah Mada Semarang pada hari Minggu 25 Mei 2025 di Gamma Tower lantai 2 di 5 kali jam ibadah dalam tema Closer to Yesus. Untuk para remaja jangan lewatkan ibadah Epic Teen Education for All pada hari Minggu 25 Mei 2025 di Gamma Tower lantai 4 di 5 kali jam ibadah. Sega Kids Camp 2025 Army of God Rise and Shine tanggal 27 sampai dengan 28 2025 di Wisma Shalom Bandungan. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi Kak Maya di 0857 4232 4981 dan Kak Ida di 0815 6821 1827. STTI Harvest Semarang membuka penerimaan mahasiswa baru 2025, gelombang 2 untuk S1 dan S2, kepemimpinan Kristen dengan biaya terjangkau, gratis uang gedung, dan biaya kuliah dapat diangsur. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Bapak PDM Herianto di 0818 024 96950. Jemaat Tuhan, mari terus membangun kehidupan doa dalam rumah doa setiap malam jam 8:45.
Rumah doa diadakan secara online melalui Zoom. Meeting ID dan paskot langsung bisa dilihat di aplikasi GBI Gama setiap harinya. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan online, bisa melakukan scan QR Code di setiap pintu keluar ruang ibadah. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan secara tunai, mohon bisa memasukkan amplop persembahan tunai di kotak persembahan di setiap pintu keluar ruang ibadah. Jemaat Tuhan, sudah seluruh informasi saya bagikan, artinya selesai G-News hari ini. Tetap setia berjalan bersama dengan Tuhan, karena dengan kesetiaan itulah akan ada pertumbuhan dalam kehidupan kita ya. Semangat terus berjalan bersama dengan Tuhan, sampai jumpa di G-News minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama adalah kami ingin mengingatkan kembali untuk Anda, anak-anak muda maupun Anda mungkin usia orang tua ya, yang mungkin belum berkomsel, jemaat umum, maka kami dorong Anda untuk bisa segera daftarkan diri Anda di Komsel. Karena sekali lagi seperti tadi yang Pastor Ezra sampaikan, kita nggak bisa seorang diri, kita butuh saudara seiman untuk supaya ada yang mendoakan, ada yang mensupport, ada yang untuk mengingatkan kita kembali berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagi jemaat GBI Gajah Mada yang belum berkomsel, baik Anda anak muda maupun dari jemaat umum, segera bergabung dalam Komsel, segera daftarkan diri Anda melalui scan QR Code yang ada di layar LED, atau Anda bisa mendaftar kepada para anggota Komsel yang menggunakan kaos Komsel yang ada mungkin di sebelah Anda, di dekat Anda bisa bertanya dan Anda bisa mungkin bertanya-tanya lebih lanjut, atau Anda bisa segera daftarkan diri Anda untuk bisa bergabung dalam Komsel. Atau setelah ibadah selesai, nanti di setiap pintu keluar akan ada para anggota Komsel yang siap melayani jemaat yang ingin bergabung di Komsel. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, kami ingin memberitahukan bahwa sekolah minggu akan mengadakan Basar Kesetiaan. Basar Kesetiaan sekolah minggu yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2025. Mari para orang tua dapat mengajak anak-anak usia sekolah minggu untuk bisa hadir di Basar Kesetiaan yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2025, itu hari libur Bapak Ibu, mulai jam 8 pagi sampai jam 12 siang di tempat ini ya, di gereja. Kemudian yang berikutnya, seperti tadi di G-News kita sudah menyaksikan, sekolah minggu juga akan mengadakan Sega Kids Camp, ya, camp anak untuk usia kelas 4 sampai 6 SD yang akan diadakan pada hari Jumat dan Sabtu, 2 hari 1 malam, tanggal 27 sampai 28 Juni di Wisma Shalom Bandungan dengan pendaftaran 250.000 per anak. Bapak Ibu, anak-anak kita juga perlu komunitas rohani karena kita menyadari banyak tekanan yang mereka terima, baik itu di sekolah, melalui pergaulan mereka, sehingga anak-anak juga perlu terus ya disegarkan, anak-anak perlu memiliki komunitas rohani. Dan di tempat kita begitu banyak lengkap ada komunitas rohani berdasarkan usia. Dan di sekolah minggu tanggal 27 dan 28 Juni akan ada camp anak sekolah minggu usia kelas 4 sampai 6 SD. Segera daftarkan diri Anda jika Anda memiliki anak usia kelas 4 sampai 6 SD. Setelah ibadah ini selesai, Anda bisa ke lobi samping, nanti akan ada rekan-rekan guru-guru sekolah minggu yang siap melayani Anda. Kemudian bagi anak-anak muda, setelah ibadah ini selesai, tolong jangan pulang dulu karena kami mengundang Anda untuk bisa ke Velco, Fellowship Corner, tepatnya di Kanopi, sebelah Gapura. Anda bisa berfellowship bersama rekan anak-anak muda yang lain dan Anda juga bisa menikmati free light dinner. Ibadah PD Immanuel akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gideon Rusli pada hari Kamis tanggal 22 Mei jam 6 sore tempat ini. Mari datang bersama dengan rekan-rekan yang lain Bapak Ibu untuk kita bersama menikmati, menerima berkat rohani yang Tuhan sediakan melalui pelayanan hambanya Bapak Pendeta Gideon Rusli. Dan kami juga ingin mengumumkan mengenai ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Gereja akan mengadakan ibadah di 5 kali jam ibadah Bapak Ibu. Pada hari Kamis tanggal 29 Mei, 5 kali jam ibadah sama seperti jam ibadah raya. Yaitu jam setengah 7 pagi, jam 9, jam setengah 12 siang, jam 4 sore, dan jam setengah 7 malam. Jadi pastikan Anda bisa hadir di ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari Kamis tanggal 29 Mei.
Kami juga ingin menyambut bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali beribadah di GBI Gajah Mada. Anda mungkin datang dari luar kota, atau Anda dari kota Semarang, tapi baru pertama kali Anda beribadah di tempat ini. Kami ingin berkenalan dengan Anda. Setelah ibadah ini selesai, kami minta waktu 5-10 menit, Anda bisa ke ruang Philadelphia, tepatnya di sebelah kanan saya. Nanti akan ada tim servis ibadah raya yang keempat, menyambut Anda, berkenalan dengan Anda, dan kami juga ingin mendoakan Anda. Berdoa bersama-sama dengan Anda jika ada pokok-pokok doa yang Anda sedang gumulkan saat ini. Dan tentunya kami juga menyediakan kenang-kenangan yang menarik untuk Anda bisa bawa pulang bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di GBI Gajah Mada. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan segera akhiri ibadah kita pada sore hari ini dengan hormat. Sekali lagi, saya mengundang jemaat Tuhan bisa bangkit berdiri bersama. Sebelum kita akhiri, kita akan membaca ayat pengakuan kita yang diambil dari 1 Korintus pasal 9 ayat 26a. 1 Korintus pasal 9 ayat 26a, mari kita baca bersama-sama dengan suara mantap, kuat, 2, 3. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Mari kita membaca pengakuan kita sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan, dan kita mau membaca dengan suara mantap, kuat, 2, 3. Aku menyadari ada tujuan Allah di dalam hidupku. Aku harus melakukan dan memenuhi tujuan itu. Itu sebabnya aku mau antusias dalam persekutuan, disiplin dalam beribadah, dan produktif dalam memenangkan jiwa. Aku mau berlari dalam iman untuk mencapai tujuan Allah. Yang sepakat katakan, amin. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita kepakkan tangan kita, teriakan yel-yel kita, mantap, semangat. Jemaat GBI Gajah Mada, lebih antusias, lebih disiplin, lebih produktif. Yes, yes, yes. Mau setia dan panggil aku, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaanmu. Dalam semua setia, ku mau setia dan panggil aku, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaanmu. Dalam dunia sempurna, kau kan sempurnakan pekerjaanmu. Dalam dunia nyata, kau kan sempurnakan pekerjaanmu. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita terima berkat Tuhan. Mari buka tangan kita, suami istri bisa bergandengan tangan. Katakan amin buat setiap doa berkat yang saya ucapkan. Alami dalam hidupmu, sebab engkau adalah orang-orang diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah hidup pernikahanmu dan seluruh isi rumah tanggamu. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah orang tuamu. Diberkatilah pekerjaan tanganmu. Diberkatilah studimu. Diberkatilah masa depanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah engkau dengan berkat yang berlimpah-limpah, yaitu berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu mengambil waktu sebentar mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan. Setelah Anda mengucap syukur, Anda bisa keluar pintu-pintu keluar yang disediakan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya.